Selamat siang Bu Endang dan teman-teman. Kami pada siang hari ini akan mempresentasikan hutang luar negeri. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Sharon Fiorentina, dan teman saya, Hani Novaria. Selanjutnya, yang akan kami bahas pada presentasi hari ini yaitu yang pertama, apa itu utang luar negeri dan jenis pengakuan pinjaman luar negeri. Yang kedua, dampak utang luar negeri bagi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, data utang luar negeri Indonesia. Yang keempat, informasi tentang utang luar negeri Indonesia. Baiklah, yang pertama, apa itu utang luar negeri dan jenis pengakuan pinjaman luar negeri? Apa itu utang luar negeri? Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut atau di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah, negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Lalu, jenis pengakuan pinjaman luar negeri. Yang pertama adalah pinjaman lunak. Pinjaman lunak adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance Loan 3 atau Concessional Loan 4 yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral yang ditunjukkan untuk pembangunan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah sekurang-kurangnya 35%. Contohnya adalah pinjaman dari Prancis untuk membiayai berbagai program penanganan perubahan iklim, atau baru-baru ini tawaran pinjaman keuangan dari Jerman untuk proyek di bidang transportasi, infrastruktur, serta pengembangan geotermal. Selanjutnya, fasilitas kredit ekspor. Fasilitas kredit ekspor adalah pinjaman komersial yang diberikan lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negara pengekspor yang sudah dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Sebagai contohnya, fasilitas yang diberikan untuk UKM pada sektor furnitur, pangan, dan perikanan. Lalu yang ketiga adalah pinjaman komersial. Pinjaman komersial adalah pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. Berikutnya, jenis pinjaman terakhir adalah pinjaman campuran, yaitu kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu dampak utang luar negeri bagi perekonomian Indonesia. Dampak utang luar negeri bagi perekonomian Indonesia. Terdapat dua dampak. Yang pertama itu seperti yang sudah kita ketahui, dampak positif dan dampak negatif. Saya akan membahas dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terdapat pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Karena dengan adanya utang luar negeri, aliran dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian. Kemudian, yang kedua terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Hal ini disebabkan karena aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Lalu, dampak negatif utang luar negeri bagi perekonomian Indonesia. Seperti yang sudah dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, yang pada saat itu nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap US dollar. Hal ini menyebabkan utang luar negeri Indonesia
meningkat drastis. Dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo dengan menggunakan kurs yang ada pada saat itu. Pemerintah juga mengambil kebijakan penambahan utang baru. Penambahan utang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut makin mengalami peningkatan tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap APBN yang semakin menurun. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan data hutang luar negeri Indonesia. Nah, pada akhir triwulan keempat tahun 2019, utang Indonesia sebesar 404,3 miliar US dollar. Nah, utang luar negeri Indonesia itu tumbuh sebesar 7,70% dan itu melambat dibandingkan dengan pertumbuhan utang luar negeri pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 10,40%. Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri swasta. Lalu pada triwulan pertama tahun 2020, utang Indonesia itu sebesar 389,3 miliar US dollar atau setara dengan 5.796 triliun rupiah pada kurs 14.890. Utangnya tumbuh 0,5% lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yaitu 7,8%, karena terdapat penurunan utang luar negeri publik dan perlambatan utang luar negeri swasta. Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah tersebut antara lain dipengaruhi oleh arus modal keluar dari pasar surat berharga negara atau SBN dan pembayaran SBN yang telah jatuh tempo. Menurut Bank Indonesia, pengelolaan utang luar negeri pemerintah telah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pada sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Sektor produktif tersebut mencakup jasa kesehatan dan kegiatan sosial, itu 23,1% dari total utang luar negeri pemerintah, lalu ada sektor konstruksi 16,3% dan sektor jasa pendidikan 16%. Kemudian sektor jasa keuangan dan asuransi 13,3%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,5%. Nah, lalu pada triwulan kedua 2020, utang luar negeri Indonesia itu sebesar 408,6 miliar dan itu tumbuh 5,0% lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena transaksi penarikan neto utang luar negeri baik pihak swasta atau pemerintah. Lalu karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga mempengaruhi peningkatannya. Peningkatan utang luar negeri pemerintah terjadi seiring dengan penerbitan sukuk global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk satu seri green sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim. Selain itu, arus modal asing di pasar surat berharga negara atau SBN yang masih cukup tinggi mengindikasikan masih positifnya persepsi terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19, menjaga stabilitas, dan mendorong pemulihan ekonomi. Lalu ada utang luar negeri dari Januari sampai Agustus 2020. Pada Januari, utang luar negeri Indonesia itu mencapai 410,8 miliar US dollar. Pada Februari, utangnya menurun menjadi 407,5 miliar US dollar. Pada Maret, menurun menjadi 389,3 miliar US dollar. Pada April, melonjak naik lagi di angka 400,2 miliar US dollar. Pada Mei naik lagi menjadi 407 miliar US dollar. Nah, pada Juni juga naik 408,6 miliar US dollar. Pada Juli juga naik di titik 409,7 miliar US dollar. Dan pada Agustus itu turun menjadi 408,6 miliar US dollar. Lalu selanjutnya ada informasi utang luar negeri. Yang pertama itu tentang rasio gross domestic product Indonesia 2020 atau produk domestik bruto. Pada April 2020, rasionya itu sebesar 36,5% yang meningkat dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 34,6%.
namun masih tetap sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengelolaannya. Nah, lalu Kementerian Keuangan atau Kemenku mencatat rasio utang Indonesia hingga dengan akhir bulan Agustus 2020 itu mencapai 34,53% terhadap produk domestik bruto. Wakil Menteri Keuangan dalam bahan paparannya saat rapat kerja mengatakan secara tahunan rasio utang terhadap produk domestik bruto per akhir Agustus lalu naik dibandingkan posisi di periode sama di tahun 2019 yaitu di level 29,8%. Rasio utang per akhir Agustus 2020 cenderung naik dan dipengaruhi oleh antara lain suku bunga dan nilai tukar serta peningkatan penerbitan surat berharga negara. Hal tersebut sejalan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan seiring pelebaran defisit untuk penanganan pandemi virus corona. Nah, baru-baru ini Bank Dunia merilis International Debt Statistic pada 2020 dan berdasarkan laporan itu, Indonesia berada di posisi ke-7 dengan utang luar negeri terbesar di dunia pada tahun 2019. Adapun posisi utang luar negeri Indonesia pada 2019 itu mencapai 402.084 miliar atau sekitar 5.940 triliun rupiah. Asumsi kursnya pada 14.775. Angka tersebut naik sebesar 5,9% dari tahun 2018 yakni 379,589 miliar US dollar. Selain Indonesia, ada 10 negara dengan pendapatan rendah menengah dengan utang terbesar yang juga dirilis oleh Bank Dunia. Yang pertama itu ada Tiongkok, yang kedua itu Brazil, yang ketiga itu India, yang keempat itu Rusia, yang kelima Meksiko, yang keenam itu Turki, lalu ketujuh Indonesia, kedelapan itu ada Argentina, kesembilan itu Afrika Selatan, dan yang ke-10 itu Thailand. Lalu ada grafik terkait perkembangan utang pemerintah. Itu dimulai dari tahun 2008 sampai 2018. Itu persenannya terhadap produk domestik bruto. Jadi pada tahun 2008 itu utang luar negeri Indonesia itu sebesar 1.636,7 triliun dan itu 33% terhadap produk domestik bruto. Lalu pada 2009 itu sebesar 1.590,7 triliun, ini menurun dan itu 28,3% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.681,7 triliun dan itu sebesar 26,1% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2011 itu mencapai 1.809 triliun dan itu 24,4% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2012 utangnya mencapai 1.977,7 triliun dan sebesar 23,0% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2013 itu utangnya sebesar 2.375,5 triliun dan itu 24,9% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2014 utangnya mencapai 2.608,8 triliun dan itu sebesar 24,7% terhadap produk domestik bruto. Lalu pada tahun 2015 utangnya mencapai 3.165,1 triliun dan sebesar 27,5% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2016 utangnya sebesar 3.515,5 triliun dan sebesar 28,3% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2017 juga meningkat menjadi 3.992,6 triliun dan sebesar 29,4% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2018, utangnya mencapai 4.253 triliun dan sebesar 29,7% itu terhadap produk domestik bruto. Lalu ada grafik terkait perkembangan anggaran infrastruktur dalam triliun rupiah. Pada tahun 2009, anggarannya sebesar 70,9
146,3 triliun. Pada tahun 2010 anggarannya sebesar 80 triliun. Pada tahun 2011 anggarannya sebesar 114,2 triliun. Pada 2012 anggarannya sebesar 145,5 triliun. Pada 2013 anggarannya sebesar 155,9 triliun. Pada tahun 2014 anggarannya sebesar 157,4 triliun. Pada tahun 2015 anggarannya menjadi sebesar 256,1 triliun. Pada tahun 2016 sebesar 269,1 triliun. Pada tahun 2017 menjadi 397,4 triliun. Pada tahun 2018 anggarannya sebesar 410,4 triliun. Dan pada tahun 2019 itu sebesar 420,5 triliun. Jadi dapat disimpulkan perkembangan anggaran untuk infrastruktur itu meningkat setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan di WA grup ini. Terima kasih.